mengganggu waktunya. Saya mau memperkenalkan diri. Nama saya Diani dari Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo, dari jurusan S1 Pariwisata semester 2. Saya meminta waktunya sedikit untuk mewawancarai kakaknya. Kalau boleh, kakaknya boleh. Silakan memperkenalkan diri. Oke, nama saya Ahmad Maulana Rifki dari Universitas Ahmad Dahlan, angkatan 19, jurusan Sistem Informasi. Berarti sekarang sekitar semester 6 ya, Kak? Ya, semester 6. Untuk kesibukan di semester 6 ini apa aja ya, Kak? Sekarang lagi melaksanakan kegiatan magang yang diwajibkan oleh kampus. Berarti magangnya dari awal semester 6 sampai detik ini? Iya, dari awal semester 6, dari bulan Maret sampai Juli. Oh, kan kakaknya udah semester 6, berarti ya. Kakaknya ini pernah merasakan kuliah di masa pandemi kan? Iya. Untuk rasanya itu gimana sih, Kak, selama kuliah dalam pandemi itu? Ya, rasanya kurang efektif sih. Dengan kuliah online ini banyak masalahnya yang harus dianu. Kalau boleh tahu kendalanya apa aja selama perkuliahan online ini? Ya, dengan susah sinyal, terus dengan banyaknya tugas juga, kurang materi juga kadang yang diberikan oleh dosen gitu. Oh, terus untuk solusi untuk mengatasi masalah kakak ini, kalau boleh tahu kakak memiliki solusi apa? Ya, semoga dengan masa sekarang yang udah menurun angka kematian COVID-nya, semoga bisa dilaksanakan perkuliahan offline atau tatap muka. Semoga lebih membaik aja. Untuk semester 5 dan 4 itu apakah di kampus kakak ada sistem blended atau tidak? Belum ada, full offline. Oh, berarti ya. Sampai hingga detik ini ya? Ya, masih dalam rencana sih semester depan. Oh, baik. Terima kasih ya, Kak, atas waktunya. Ya, sama-sama. Halo, permisi, minta waktunya sebentar ya, Kak. Boleh, baik. Izin memperkenalkan diri, nama saya Diani Lydia Fitri dari Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo, jurusan S1 Pariwisata semester 2. Ya. Kakaknya boleh memperkenalkan diri? Boleh, nama saya Sofyan Bukhari dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, UMY. Untuk jurusannya jurusan apa, Kak? Untuk jurusan Sistem Informasi. Semester 6. Oh, semester 6. Selama dari semester 1 sampai semester 6 ini kakak melaksanakan kuliah online atau offline? Kalau online tuh dari semester 3 sampai semester 6 sampai sekarang. Kalau boleh tahu kendalanya apa aja sih selama perkuliahan online? Mungkin kalau kendala online tuh lebih ke dosen. Dosen menyampaikan materi itu biasanya nggak masuk. Juga kita mau bertanya kan, di link Zoom itu kan kumpul banyak orang, jadinya ada rasa malu, jadinya nggak mau bertanya. Akhirnya kita browsing sendiri. Gitu. Mungkin kendalanya lebih ke materi yang disampaikan. Untuk materi misalnya. Ya. Kalau kakak untuk mengatasi permasalahan itu tuh solusinya apa untuk kakak sendiri? Ya paling kalau kalau pepet-pepetnya terpaksa biasanya langsung personal chat ke dosen, atau kalau enggak bisa browsing ya browsing aja gitu. Itu ya, Kak. Baik, terima kasih atas waktu. Oke, perkenalkan, nama saya Ulil Alba Pakarim, biasa dipanggil Alba. Saya berkuliah di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, jurusan Sosiologi semester 8. Asal saya dari Tangerang. Apa kesibukan yang sedang dijalani oleh kakaknya? Kesibukan saya saat ini adalah mengerjakan skripsi. Selain itu saya juga hobi traveling, jalan-jalan, dan juga ada kerjaan sampingan juga. Kan sekarang kakaknya udah semester 8. Pasti pernah merasakan kuliah online dan offline. Menurut kakak, apa perbedaan kuliah online dan offline? Oke, kalau buat saya pribadi, perbedaan kuliah online dan offline ya. Kalau buat saya, kuliah offline itu dari pola interaksi belajarnya lebih
seru karena kita bisa melihat dan bertanya secara langsung kepada dosen, dan juga ketika dosen menerangkan kita bisa secara langsung merasakan dan melihat ilmu yang disampaikan dari dosennya. Sedangkan kalau online kita hanya kebanyakan itu hanya mendengarkan apa yang dosen sampaikan, dan ketika kita melaksanakan tugas ya, entah itu presentasi, entah itu mengumpulkan makalah, itu hanya bersifatnya satu arah. Kalaupun dua arah hanya melalui virtual, jadi kurang asik kalau buat saya sendiri. Untuk kendala di saat kuliah online atau di saat kuliah di masa pandemi, itu kendalanya apa aja, dan menurut kakak bagaimana caranya mengatasi kendala tersebut atau mencari solusinya? Oh ya, kalau buat saya pribadi untuk kuliah online mungkin lebih nggak ada ya, karena kebetulan saya tinggal di Tangerang, di daerah perkotaan. Mungkin untuk teman-teman yang lainnya yang tinggal di daerah, mungkin tuh di pegunungan atau di pinggir laut atau mungkin di daerah yang pelosok kan, mereka kan ada yang kesulitan sinyal, ada yang mungkin device-nya kurang mumpuni. Itu sih. Jadi kalau spesifik buat saya pribadi lebih cenderung nggak ada. Mungkin ada tapi lebih ke diri sendiri, mungkin kalau kesiangan. Mas, sebelumnya kan saya mau wawancarai, tapi perkenalkan dulu, nama saya Daniel Bian Saputra dari kampus Dipram, Prodi S1 Pariwisata. Masnya ini dari mana ya? Kalau saya dari Universitas Amikom. Oh ya, perkenalan, nama saya Danendra. Saya dari Universitas Amikom Yogyakarta, Prodi Informatika semester 4. Oh, semester 4 ya berarti. Mohon maaf Mas, sebenarnya minta waktunya bentar, saya mau wawancarai Masnya, boleh kan? Oh boleh. Oke. Santai. Ini pertanyaan pertamanya itu tentang kuliah topiknya itu tentang kuliah online. Nah, pertanyaan pertama itu kendala apa yang sering terjadi saat mengikuti kelas online selain masalah jaringan itu? Ya, kalau buat masalah kuliah online itu nanti gimana ya, selain masalah jaringan itu nanti ada kayak kita misalnya mager buat bergerak, terus misalnya kan ya kayak saya gitu kan informatika. Ya, terus informatika Ya, jurusan informatika berarti ya? Iya, jurusan informatika. Kok di informatika kan tugas-tugasnya banyak, kayak misalnya bikin 3D, terus editing video gitu kan, banyak lembur. Jadi kalau buat kuliah online di pagi hari itu sangat mager. Terkadang suka nggak ikut kelas gitu, ngantuk. Nah, iya, jadi ngantuk juga berarti. Iya, nggak fokus di kelas. Oke, selain itu juga jaringannya aman kalau masalah jaringan? Ya, kalau buat jaringan sendiri kan kita nggak tahu kan, itu dari providernya masing-masing. Kalau jaringannya pas bagus ya bagus, tapi kalau malesnya itu kalau pas hujan itu, kalau hujan kan mesti jelek, apalagi mati lampu, ya udah nggak ikut kuliah. Nah, jadi nggak ikut kuliah ya? Iya. Titip absen sama temennya? Ayo jelas. Oh, oke, lanjut pertanyaan kedua ya. Kalau dari Mas Daren ya, lebih prefer kuliah online atau offline? Ya sebenarnya sendiri kalau buat kuliah offline tuh lebih enak, karena apa? Kita lebih deket sama dosen, terus mau bertanya enak, terus nggak terkendala masalah jaringan tuh. Tapi ya itu, sebagai anak informatika masih kalah naik buat bangun pagi. Oh, bangun pagi ya, Ya, susah ya? kali. Oke, berarti lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya tuh, menurut kakak bagaimana cara belajar yang efektif di masa pandemi ini? Kan jadi banyak kurang konsisten gitu ya. Ya kalau buat terutama ya membuat membagi waktu. Membagi waktu. Ya, membagi waktu. Bagaimana cara kita membagi waktu yang benar? Misal kayak aku ada tugas nih, habis kuliah terus ada tugas, ya sebaik-baiknya langsung dikerjain, jangan menunda-nunda gitu. Terus kalau buat nongkrong, dikurang-kurangin nongkrongnya. Kalau yang nggak penting-penting itu kurang aja, dimaksimalkan waktunya buat ngerjain tugas, apa mau belajar, kayak pokoknya mau minimalisir waktu itu. Tapi kan kalau anak muda sekarang kan apa-apa healing ya, kalau belajar terus stres tuh. Iya. Eh, Ya
tapi gimana ya, itu kalau main apa healing apa nongkrong tuh boleh, tapi kita harus melihat kondisi waktunya. Kita banyak tugas, ya tugas pun harus dilakukan kan. Itu sih kalau saya, ya mending tugas sih daripada healing. Oh iya, Ya kalau healing tugas nggak digarap kan dosennya ya iya, dosen marah-marah nanti. makanya itu. Oke, lanjut apa? Pertanyaan selanjutnya tuh, kalau menurut Mas Daren ya, kelas online itu yang bikin menghambat sebagai mahasiswa itu apa? Yang menghambat bagi mahasiswa itu terutama buat masalah hal praktikum. Kalau aku loh, Iya. semester 4 kan ya banyak apa kelas-kelas praktikum. Kayak misalnya contoh aja multimedia itu harus di kampus lebih naik. Soalnya kenapa teman-teman yang laptopnya kurang support gitu kan pada kasihan gitu kalau nggak praktikum langsung di kampus, dia bakalan kececer ketinggalan Iya. saat melakukan praktikum, itu sangat kasihan. Makanya kenapa kalau buat kuliah enaknya offline sih sebenarnya, lebih ke cenderung offline itu sangat membantu mahasiswa yang device-nya kurang memadai, ya, berarti kurang dapat memadai. fasilitas dari kampus ya. Oke, ke pertanyaan yang terakhir ini Mas, terakhir. Apakah kuliah online ini lebih efektif mana, kuliah online atau kuliah offline nih kalau? Oke, pertanyaan terakhir nih, lebih efektif mana, kuliah online atau kuliah offline menurut Mas Daren? Kalau aku sih cenderung ke offline sih sebenarnya. Kenapa offline? Lebih enak datang ke kampus, bisa ketemu teman, terus bisa tahu dosennya ini siapa gitu. Terus selain itu kita mau bertanya lebih enak, Iya. lebih sopan gitu daripada online. Kalau online kan mana ya, suka nggak memperhatikan gitu, udah buka laptop terus nggak memperhatikan, malah ada yang nge-game, ada yang itu. Jadi ada yang cuma titip absen. Kok tempatku kan absen pakai QR code. Oh, pakai QR code ya. pakai QR code. Jadi misalnya teman yang nggak ikut kelas kan dia bisa, bro aku titip absen ya, absennya screenshotin dia QR code. Oh, enak Ya. banget ya waktu itu Iya absen sih. ini. Aduh. Makanya itu Oke. lebih cenderung enak offline sih. Nah, offline ya. Iya. Biar Kasihan nggak- juga buat teman-teman yang buat praktikum kalau yang device-nya kurang banget, kasihan banget semua. Oke. Iya. Berarti lebih ke prefer ke offline. No? Iya. Oke, Mas, gitu aja. Oh. Makasih waktunya, Mas. Iya. Sukses terus ya. Amin. Oke, Mas. Ya, Mas. Ya, Saya mau izin wawancara bentar, boleh? Boleh, Minta Mas, silakan. waktunya bentar. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Daniel Dian Saputra dari Prodi S1 Pariwisata kampus Stipram Banguntapan. Kalau Masnya dari mana? Asal Oh. namanya? ya kita kebetulan sama mas saya dari Stipram juga kelas I. Mas saya Darel Pramudia, bisa dipanggil Darel. Waktunya buat wawancara boleh tentang kuliah online. Boleh mas, silakan. Oke, langsung dimulai aja ya, Kak, apa ya? Iya. Saya sambil makan aja, Mas. Iya. Sebentar. Kebetulan udah habis ya. Oh, udah habis ya. Gak apa, pegang dulu aja. Yang pertama itu, menurut kakak tuh bagaimana cara belajar yang efektif di masa pandemi ini? Ya, yang pertama kita awali dengan niat. Kalau kita nggak niat Ya, untuk harusnya. apa-apa itu kita ngapain, kita harus sekolah tinggi-tinggi. Terus kemudian ada support system. Support system ya? Ya, support sistemnya itu ya di zaman sekarang itu nggak harus mesti pacaran sih. Kemudian dari orang tua juga bisa, dari adik, kakak itu juga bisa, untuk yang selalu menyupport kita untuk melaksanakan belajar di tengah pandemi ini. Apalagi kan kalau di tengah pandemi kita kan banyak online kan. Iya. Nah, kebetulan kan terus banyak di begadang, kayak kegiatan nggak jelas-jelas itu harus dikurangi sih, harus ada yang bilangin gitu, mungkin gitu. Oh, kalau saya, pertanyaan kedua itu, kendala apa yang sering terjadi saat mengikuti kelas online? Selain masalah jaringan itu, apa itu yang menghambat kelas online? Ya, kebiasaan anak-anak sekarang itu kayak ngantuk, terus fokusnya hilang untuk ke pembelajaran, kayak ditinggal nge-game off cam tapi ditinggal nge-game, kemudian bisa ditinggal kegiatan yang lainnya, padahal itu lagi pembelajaran. Kayak sama aja, buat apa untuk kuliah kok hasilnya kayak gini.
kayak hal-hal yang sia-sia untuk dilakukan, padahal dosen lagi menerangkan materi tersebut. Sama aja kita membayar tidak ada gunanya. Oke, berarti untuk apa itu Pak tidak ada gunanya ya? Iya. Oke. Yang pertanyaan ketiga itu, kalau dari Mas Daryl tuh lebih lebih suka kelas online apa kelas offline nih? Ya, ya kalau di nalar sih kayak offline sih. Ngapain harus online terus? Kalau gini terus kan online kan praktikumnya jarang juga, apalagi kita kan pariwisata nih, harus banyak kegiatan di luar, kayak kita studi kasus ke tempat wisata lain. Terus kan kebanyakan dari kating-kating dari Stipram yang terkena pandemi kan terhambat, kayak kegiatan pembuatan DCS atau FCS itu terhambat, itu sangat kasihan kayaknya. Oke, berarti lebih enak offline ya, biar dapat teman juga kan, selama ini belum dapat temennya. Gitu. Oke, lanjut aja pertanyaan keempat ya, keempat. Kalau selama kuliah online ini yang bikin Mas Daryl menghambat progresnya untuk menjadi aktif mahasiswa itu gimana? Kebetulan saya tidak senang aktif di mahasiswa sih. Enggak aktif ya? Enggak senang. Tapi kan misalnya aktif untuk pelajaran dosen tanya jawab gitu. Ya lebih ke itu daripada saya mengikuti UKM gitu. Kalau organisasi nggak suka ikut organisasi ya? Nggak suka, lebih mending cari uang daripada ikut organisasi. Oh benar. Berarti kamu tuh otak-otak cuan ya? Iya. Oke, lanjut aja pertanyaan terakhir ya Mas. Kuliah online lebih efektif kuliah online apa kuliah offline ya? Efektif offline Mas. Kok bisa ya? Anjay. Anak yang bohong. Kalau menurut Mas Daryl itu lebih efektif kuliah online apa kuliah offline? Ya kalau bisa sih offline sih, karena apa-apa tuh lebih offline, kayak kita bertanya-tanya tentang materi atau tentang relasi untuk kegiatan kedepannya. Mungkin bisa untuk kegiatan kayak pembuatan makalah tentang laporan-laporan dari studi banding, atau kegiatan yang menunjang ke pekerjaan kedepannya itu sangat penting. Dan apa-apa kan sekarang harus dibatasi oleh pemerintah tentang media-media COVID yang membesarkan hal-hal yang sepele. Ya gitulah. Tapi dapat bansos? Saya kebetulan setengah sih. Oke Mas, gitu aja. Sebelumnya makasih karena udah mau berbincang-bincang tentang kuliah online ini sebagai mahasiswa. Semoga kita kedepannya tuh jadi mahasiswa yang aktif, ya, amin, berguna amin. bagi bangsa dan Amin, negara. amin. Oke Mas, Ya, makasih ya Mas. Makasih atas waktunya. Permisi Mas, mau minta waktunya sebentar buat wawancara tugas kuliah saya, boleh nggak Mas? Iya boleh Mbak, silakan. Mas namanya siapa ya Mas? Nama saya Peri. Mas Peri asalnya dari mana? Saya asal dari Kota Medan. Oh, Kota Medan berarti sama kayak saya ya Mas ya. Sekarang Masnya umur berapa ya Mas? Saya umur 20 tahun. Oh, Masnya di sini tuh kuliah atau kerja, atau mungkin kuliah sambil kerja gitu Mas? Saya kuliah Mbak. Oh, berarti Masnya mahasiswa ya Mas ya? Mahasiswa mana ya Mas kalau boleh tahu? Saya mahasiswa di UTI Mbak. Oh, UTI ya Mas. Berarti Masnya sekarang udah semester berapa Mas? Saya semester 5. Semester 5 Mas. Jadi Mas, saya mau tanya lagi, apakah ada keluhan Mas mungkin selama kuliah daring atau online gitu Mas? Oh tentunya pasti ada banyak Mbak. Contohnya itu yang paling sering itu ya mungkin di jaringannya yang mungkin kadang-kadang tidak stabil. Apalagi saat mati lampu. Berarti paling sering itu mungkin kayak jaringannya gitu ya Mas ya, atau mungkin apalagi saat mati lampu itu bisa kadang-kadang yang kayak mati total gitu ya Mas ya. Iya, Mbak. Oh gitu Mas. Jadi kira-kira apa sih Mas cara Mas untuk ngatasinnya gitu, atau mungkin hal apa yang Mas lakuin gitu untuk mengatasi kendala tadi itu gitu, apa sih Mas? Saya cari paket data yang cocok Mbak. Mungkin kemarin paket data saya itu tidak cocok di daerah saya. Berarti kemungkinan kendala Mas itu karena mungkin Mas di daerah Mas itu nggak cocok gitu ya Mas pakai datanya? Iya Mbak. Oh baik, terima kasih ya Mas. Sama-sama. Si Mbak boleh minta waktunya sebentar nggak Mbak? Boleh Kak. Mbaknya namanya siapa ya Mbak? Nama saya Andra Halijah, biasa panggil Lisa. Lisa ya Mbak. Mbak Lisa umurnya berapa Mbak?
Udah 21 tahun. 21 tahun ya Mbak. Ya, kuliah atau kerja ya Mbak di sini? Kuliah. Kuliah ya Mbak. Kuliahnya di mana ya Mbak? Di UMI, Universitas Muhammadiyah. Sekarang semester berapa Mbak? Udah masuk semester 5. Semester 5 ya Mbak. Kira-kira selama Mbaknya kuliah daring atau online gitu, apa sih Mbak keluhannya? Keluhannya banyak sih ya, tapi yang utama tuh jaringan, terus juga praktikum yang biasanya kita harus di kampus secara langsung itu harus daring, jadi terkenal gitu loh. Apalagi aku kan yang kurang paham gitu ya Mela, jadi susah, tapi ya kadang-kadang gitu sih. Berarti lebih ke jaringan sama waktu apalagi praktikum gitu ya Mbak? Iya. Kira-kira Mbak apa sih cara Mbak ngatasinya gitu Mbak? Biasanya sih di daerah aku kan, di tempat aku nih biasanya mati lampu. Kadang-kadang kalau udah mati lampu aku pergi ke kota biar langsung tidurnya lebih gitu ya Mbak. Ya, lebih internetnya lebih stabil gitu ya Mbak. Ya makasih Mbak. Mbak, permisi Mbak. Waktunya sebentar untuk wawancara tugas kuliah saya, boleh nggak Mbak? Boleh. Mbaknya namanya siapa ya Mbak? Ismawati S8. Umurnya berapa Mbak? 20 tahun. 20 tahun ya Mbak. Mbaknya mahasiswa atau mungkin kerja gitu Mbak? Mahasiswa. Mahasiswa ya Mbak. Mahasiswa mana ya Mbak? UAD ya Mbak. Sekarang semester berapa Mbak? Semester 5. 5 ya Mbak. Kalau boleh tahu keluhannya selama kuliah online apa ya Mbak? Saya kuliah sambil kerja. Kuliah sambil kerja ya Mbak. Jadi Mbak, apa sih cara mengatasinya gitu Mbak? Cara mengatasinya bagi waktu aja sih, kayak siangnya kuliah terus malamnya kerja part time gitu. Berarti Mbak ngambil part time-nya di malam hari gitu ya Mbak? Terima kasih Mbak. Yang pertama, Kak Nuri silahkan perkenalkan diri biar teman-teman yang lain kenal lebih dekat lagi Kak. Baik, perkenalkan nama saya Nuri Widiawati, kuliah di Universitas Muhammadiyah Klaten, saat ini semester 4. Salam kenal ya semuanya. Oke Kak. Baik Kak, aku mau tanya sedikit nih tentang kendala kuliah selama pandemi dan gimana cara Kakak mengatasi pandemi tersebut. Kendala kuliah daring selama pandemi ini sih, kalau menurutku yang pertama gangguan pada jaringan internetnya ya. Jaringan internet dari provider yang berbeda-beda juga menjadi salah satu kendala kuliah daring saat ini. Paparan materi yang diberikan dosen seringkali terputus-putus karena jaringan internet yang kurang stabil. Maka dari itu, sebelum dosen memaparkan materi, beberapa dosen sudah memberikan materi pembelajaran dalam bentuk soft copy, sehingga kami dapat membacanya kembali untuk lebih memahami materi yang disampaikan. Yang kedua, disiplin waktu yang tetap berlaku. Beberapa dari dosen menerapkan disiplin waktu. Kembali ke pembahasan yang pertama. Tadi jaringan internet yang tidak stabil juga menjadi kendala bagi nilai mahasiswa. Karena jika kuliah daring sudah akan dimulai dan masih ada dari kami yang belum hadir tepat waktu pada saat mengikuti video conference, menjadi salah satu pengurangan nilai bagi kami. Mengetahui kondisi seperti ini, dosen seharusnya turut memaklumi atas kendala sarana dan prasarana yang dimiliki setiap mahasiswa, khususnya pada jaringan internet yang kurang. Maka dari itu, kami sebagai mahasiswa bisa mengatasinya dengan cara berpindah lokasi sebentar yang memungkinkan untuk keberlangsungan kuliah atau dengan cara memasang wifi. Baik Kak, terima kasih atas waktunya ya. Semoga kita semua sehat selalu, juga kita berdoa bersama agar pandemi ini segera berlalu dan kita dapat melaksanakan kuliah secara full offline di kampus. Amin ya. Makasih ya Kak, terima kasih. Yang kedua ada Kak Neti, silakan Kak perkenalkan diri Kakak biar teman-teman yang lain juga kenal lebih dekat lagi. Oke, baik, terima kasih banyak ya Rizky Fadilah. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Neti Puspitasari dari Universitas Diponegoro. Aku kuliah di jurusan Kesehatan Masyarakat, sekarang udah di semester 4. Salam kenal semuanya. Ya Kak, makasih. Baik Kak, aku mau tanya sedikit nih tentang kendala kuliah selama pandemi dan gimana sih cara Kakak mengatasi kendala-kendala tersebut? Oke, baik. Kalau di era pandemi seperti sekarang ini, kita tahu ya teman-teman, kalau misalnya banyak banget hal-hal yang buat kita malas ataupun hal-hal yang buat kita kayak kurang bersemangat untuk kuliah. Nah, apa aja sih yang buat kendala-kendala yang aku hadapi selama pandemi ini?
untuk jalani kuliah ya terutama. Yang pertama itu sering banget kendalanya ada di kayak misal ke distract gitu. Misal sedang kuliah terus kayak kalau kuliah sama sambil pegang HP itu kan pasti orang namanya HP ya isinya itu bermacam-macam, ada berbagai macam aplikasi dan siapalah yang nggak tertarik atau nggak punya keinginan untuk membuka ini, membuka itu, untuk scroll TikTok, scroll IG ataupun Line ataupun lainnya ya. Nah, terus kalau kendala yang lain mungkin kadang ini tergantung daerah juga ya. Misal kayak daerahnya itu daerah pedesaan, mungkin sinyalnya susah ataupun ada kendala jaringan, mati listrik biasanya seperti itu loh. Terus kalau kendala yang ketiga yang menurut aku paling buat malas itu ketika ada dosen yang ganti jadwal atau ganti jam. Misal kita itu udah di jadwal hari Senin jam 9, tapi dosennya itu ada halangan atau berhalangan hadir atau ada kesibukan lain, itu yang bikin malas dan ganti jamnya itu waktu malam gitu loh. Kalau aku kendalanya di situ. Karena waktu malam itu biasanya kita udah terporsi di pagi hari kayak pokoknya siang ini jam ini tugas harus selesai. Nanti biar malamnya itu udah kayak santai-santai aja gitu. Iya. Nah, maksudnya kan di situ terus kayak kalau di situ kan kita khawatirnya kayak badannya capek, terus kemudian otaknya juga butuh istirahat, butuh healing lah ibaratnya kalau zaman sekarang ya bilangnya. Itu kayak takutnya ketiduran ataupun lupa. Kalau ketiduran waktu udah join sih nggak apa-apa lah ya. Itu masih sedikit bisa ditoleransi, tapi kalau misal ketiduran dari awal, kita belum join, kita belum absen, itu yang sulit seperti itu loh. Jadi kalau di kampus aku itu ada sistem namanya kormat atau koordinator mata kuliah. Jadi yang kasihan itu nanti kormatnya yang cari anak itu. Jadi kendalanya di situ sih. Kadang kalau ada dosen yang ganti jam, yang nggak sesuai sama keinginan kita, maksudnya ya memang keinginannya masing-masing ya dari siswa. Mungkin ada yang suka kelas malam karena nggak ada acara, ada yang suka kelas pagi, ada yang suka kelas siang. Tapi kalau dari aku sendiri lebih prefer ke kelas pagi atau kelas siang. Malah lebih milih ke kelas ya, Kak, ya? Iya betul. Karena kan jadwal itu kan udah sesuai banget lah ya. Mau nggak mau kita harus ngikutin gitu Kak. Tapi kalau dipindah jadwal ya berat juga sih kalau menurut aku. Terus gimana sih cara aku untuk mengatasi kendala-kendala itu? Yang pertama, tadi kalau misalnya kita kuliah pakai HP, itu kan sering ke distract. Itu minimalisir kuliah itu pakai HP, tapi pakai laptop. Jadi kalau di laptop itu kan kita paling cuma punya beberapa aplikasi, paling kita juga sambil nyambi buka PPT dari dosen atau materi dari dosen seperti itu. Terus yang kedua itu kuliah sambil duduk atau persiapan yang lebih matang. Kayak jangan menyepelekan kuliah dengan kayak lah sambil rebahan aja, wah ini online gitu kan. Itu sih dari aku. Terus kayak kalau nanti kita udah rebahan, terus udah kayak nyaman di kasur, ya udah akan keterusan gitu loh. Jadi kayak kebiasaan. Itu kalau bisa itu kuliah sambil duduk, minimal itu sambil duduk, jangan sampai sambil tiduran. Terus dari aku juga kendalanya, misal kendala sinyal atau kendala jaringan, itu jujur ya dari aku sendiri itu paling malas kalau dengar teman-teman atau orang yang bilang kendala jaringan. Hello, kita udah 2 tahun, hampir 3 tahun online lah ya. Udah sering dengan kondisi seperti ini, maksudnya udah mungkin udah terbiasa gitu. Jadi kalau untuk kendala jaringan ataupun apa ya kayak nggak stabil, itu alasan yang klasik dan alasan yang basi gitu loh. Jadi kita udah gede, kita udah bisa nentuin kayak oh iya ini nanti kuliah, apa sih yang harus aku lakuin gitu loh. Kalau antisipasi dari aku sih, toh kita juga punya tetangga, punya daerah yang pasti ada jaringan di situ gitu loh. Jadi kita mau nggak mau ya kita harus berjuang. Memang pendidikan itu perjuangan gitu. Kalau menurut aku, kalau teman-teman masih alasan tentang jaringan, kendala ini, kayak udah nggak ada yang percaya gitu lah. Meskipun itu daerahnya, memang kita tahu daerah itu nggak semuanya maju, nggak semuanya itu bagus, dan aku juga nggak bilang nggak semuanya jelek gitu ya. Tapi kalau kita usaha pasti bisa kok untuk cari jaringan, untuk cari ini. Kalau kita usaha tetap bisa. Terus kalau dari aku juga lebih kayak jangan nunda-nunda waktu sih, jangan nunda-nunda waktu untuk semua apapun. Misal kayak kuliah nantilah 15
15 menit pertama aku mau rebahan gitu kan. Terus nanti kalau dosennya udah bilang gini, aku baru duduk, aku baru siap-siap gitu. Jangan sampai kayak gitu. Karena orang kalau niat awalnya itu udah kayak setengah-setengah, itu pasti ke belakangnya itu akan setengah-setengah juga, nggak akan full lagi gitu loh. Jadi dari awal itu diniatin full. Kayak aku hari ini harus punya target untuk ngerjain ini. Hari ini jangan main dulu lah, aku ngerjain ini dulu. Toh aku juga di rumah masih bisa nyemil, masih bisa makan, masih bisa apapun. Yang penting itu kebutuhan pokoknya kan terpenuhi. Untuk urusan main, healing, ataupun apapun itu yang berbau kesenangan itu bisa dikesampingkan. Kalau aku sendiri itu mikirnya gini, karena aku orang yang nggak langsung cases langsung menyelesaikan semuanya, aku orang yang bertahap. Jadi kalau misal ini nggak bisa langsung selesai gini dan nggak bisa langsung mepet deadline gitu. Karena kalau mepet deadline itu rasanya Gak maksimal kayak ya. iya kayak gitu loh. Jadi kayak nanti ada penyesalan di akhirnya gitu. Jangan sampai nunda waktu. Yang penting itu sih urgensi. Terus kayak lebih ke ngendaliin diri sih. Kayak tadi yang seperti yang aku bilang, kadang suka pengen buka aplikasi lain selain aplikasi kuliah gitu. Jadi kita dari diri kita, jangan deh. Kita perspektifnya kalau iya kalau orang itu pakai wifi. Tapi kalau pakai data, kita mikirnya gini, oh iya datanya sayang, mending buat kuliah ke depannya atau buat kuliah nanti gitu loh. Kalau menurut aku kayak gitu sih. Ada lagi yang ditanyakan? Cukup sih Kak. Kakak ini tipikal orang yang ambis ya. Kalau ambis enggak sih sebenarnya, maksudnya aku tapi lebih ke tertib orang, sih. Iya tertib betul ya. Seperti itu. Kayak terstruktur gitulah orang. Iya. Kalau enggak ini gitu. Jadi kalau enggak bisa nih tiba-tiba harus merencanain plan E terus plan E gagal, nggak punya plan B itu nggak bisa karena sifat aku itu orangnya selalu antisipasi. Kalau plan E gagal ada plan B gagal plan C gagal pokoknya sampai Z sampai itu mentok. Dan kadang kalau mau putus asa kayak yang udah berjalan sejauh ini gitu ya. Betul banget. Semoga nular ya Kak ininya orang terstrukturnya ini sampai gimana ya berprinsip, sifat-sifat berprinsip itu nular ke aku gitu. Amin. Iya, semangat kuliahnya. Iya baik Kak, makasih ya udah ganggu waktunya. Terima kasih. Semoga kita semua sehat selalu dan berdoa bersama-sama agar pandemi ini segera berlalu dan kita dapat melaksanakan kuliah secara offline di kampus. Terima kasih banyak ya Kak. Terima kasih kembali, tetap semangat. Stay healthy. Dadah, sampai jumpa Kak. Bye-bye, sampai jumpa. Yang ketiga ada Kak Lina, silakan Kak perkenalkan diri biar teman-teman yang lain juga kenal lebih dalam sama Kak Lina. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Lina Astuti Ningsih. Saya mahasiswa jurusan Psikologi Islam semester 4. Saya kuliah di Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Baik Kak, aku mau tanya sedikit nih Kak tentang kendala kuliah selama pandemi dan gimana sih cara Kakak mengatasi kendala-kendala tersebut? Oke, saya sebutkan satu persatu ya. Kendala pertama yaitu susah jaringan, di mana rumah saya ini termasuk daerah pegunungan, sehingga untuk akses internet pun harus menggunakan jaringan internet yang ada di daerah ini. Sehingga ketika sinyal internet itu hilang, maka kita harus pandai-pandai untuk mencari sinyal internet tersebut. Nah, kendalanya di sini tuh hanya ringan menurut saya karena hanya masalah internet dan kita hanya mencari koneksi internet yang dapat kita gunakan. Untuk kendala selanjutnya yaitu tugas bertumpukan, di mana kalau kuliah online itu tugas itu serasa menurut saya sendiri menghadapi bahwa tugas itu tidak bisa tertata rapi gitu. Dari dosen hampir semua dosen memberikan tugas, sehingga saat mau pengumpulan tugas pun merasa seperti mendadak karena banyak tugas karena belum terorganisir.
Seperti itu. Selanjutnya kendala yang ketiga yaitu kurangnya paham antara penjelasan dosen untuk mahasiswa, termasuk untuk diri saya sendiri. Di mana dosen menjelaskan seperti ini, namun dosen hanya menjelaskan melalui online, dapat ya ada yang menggunakan Zoom, Google Meet, dan WhatsApp grup. Nah, menurut saya itu kurang kondusif, karena di mana kalau kita di rumah dan sedangkan dosen itu jauh dari kita bisa seenaknya sendiri. Kita mendengarkan penjelasan dosen sambil mengerjakan apa-apa. Namun sebenarnya kita tidak paham apa yang dijelaskan oleh dosen itu. Namun seringkali yang saya alami yaitu saya sering terlalu santai ketika dosen menjelaskan secara online dan saya tidak memahami. Nah, ketika dosen bertanya, saya pun juga hanya diam karena saya juga tidak paham dan saya pun juga bingung apa yang akan ditanyakan. Nah, oleh karena itu, untuk mengatasi kendala tersebut, saya sering melakukan belajar kelompok bersama teman-teman saya untuk mengkaji ulang apa yang sudah dibahas oleh dosen tadi, apa pembahasan yang kita lakukan pada hari ini. Nah, untuk melakukan belajar kelompok itu, kita menggunakan WhatsApp grup di kelas, supaya apa yang kita tidak ketahui dapat dijelaskan oleh teman yang lain seperti itu. Nah, nanti sekiranya kita di antara teman satu kelas itu masih bingung, tidak tahu solusinya, tidak tahu masalahnya penjelasan dari dosen tersebut, tidak tahu jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan kita. Nah, maka kita akan mengajukan pertanyaan kepada dosen. Lalu selanjutnya untuk kendala yang keempat selanjutnya yaitu di mana jam kuliah itu tidak sesuai dengan jam yang diberikan waktu awal kontrak belajar. Jadi kontrak belajar, misalnya kontrak belajar untuk mata kuliah psikologi Islam. Nah, untuk psikologi perkembangan itu misalnya hari Senin pukul 7, namun pada saat kuliah online itu banyak yang beralasan untuk jam 7 itu masih sibuk, masih mengurusi rumah dan sebagainya. Jadi seketika jam itu dirubah bisa menjadi siang, sore, sehingga kita tuh harus menyesuaikan di mana semua teman-teman kelas itu teman-teman kelas itu memiliki jam yang luang, begitu maksud saya, dan dosen memiliki waktu yang luang agar bisa berganti jam. Nah, dari hal tersebut merupakan suatu kendala bagi saya, karena saya sendiri bukan tipe orang yang mudah dihubungi dan saya langsung begitu mengiyakan perintah dosen, sehingga ketika ada perubahan jam, saya pun sudah menjadwal bahwa jam segini saya ada kegiatan ini, sehingga tidak bisa melakukan kegiatan yang lain apabila ada perubahan jam. Seperti itu. Selanjutnya untuk kendala selanjutnya, tadi untuk kendala udah. Untuk kendala selanjutnya yaitu ketika kita ulangan, di mana saat kita ulangan harusnya kita kan bisa mengerjakan secara langsung. Namun ketika saat ketika kuliah online, ulangan pun kita harus melakukan secara online. Nah, itu menurut saya sangat suatu kendala karena menurut saya itu suatu kendala karena waktu pengerjaan soal itu sangat cepat dan seketika kita tuh kayak harus belajarnya lebih itu. Jadi menurut saya itu suatu kendala dan solusi saya itu meminta dosen memberikan kisi-kisi saat ujian agar kita bisa meminimalisir apa yang harus kita pelajari seperti itu. Baik, sekian mungkin dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Baik Kak, makasih ya atas ilmunya, saran-sarannya. Semoga kita semua sehat selalu, juga kita berdoa semoga
pandemi ini segera berlalu dan kita dapat melaksanakan kuliah secara full offline agar bertemu dengan teman-teman baru kita di kampus. Amin. Baik Kak, terima kasih ya. Terima kasih, maaf mengganggu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kak Risa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam juga Tita. Gimana nih kabarnya hari ini Kak Risa? Bagus? Atau mengalami hari yang alhamdulillah sehat? Oke, perkenalkan langsung aja ya. Saya perkenalkan, nama saya Tita Idna Koptuning Arum dari Prodi S1 Pariwisata kelas H. Di sini ingin mewawancarai Kak Risa nih tentang kendala-kendala apa aja yang Kak Risa rasain waktu kuliah online. Dan apa aja sih usaha yang Kak Risa lakuin buat mengatasi kendala tersebut. Untuk biar lebih enaknya, kita perkenalan dulu ya Kak Risa ya. Silakan memperkenalkan diri, universitas mana, prodi apa, monggo. Oke, perkenalkan nama aku Larissa Dianimanta, biasa dipanggil Risa, dari Prodi Antropologi Sosial Universitas Diponegoro angkatan 2020. Jadi saat ini sedang menempuh semester 4. Oke. Makasih Kak buat perkenalannya. Semoga lebih nyambung sama aku. Langsung aja ya Kak ke pertanyaan pertama. Jadi dalam kuliah online ini, apalagi di masa pandemi, apa aja sih kendala yang Kak Risa rasain waktu kuliah online? Oke, langsung dijawab aja ini ya. Iya. Oke. Kalau menurut aku secara umum tuh kendala perkuliahan itu perkuliahan online ya, terutama tuh nggak jauh-jauh dari ketersediaan perangkat kita buat kuliah online, terus kuota internet dan juga sinyal. Kalau secara pribadi yang menjadi agak kendala buat aku gitu sih sinyal ya, yang paling utama gitu. Soalnya kalau misal waktu mati lampu terus hujan gitu kan suasana nggak kondusif, jadi itu mempengaruhi jalannya perkuliahan banget sih, jadi lebih terhambat gitu. Soalnya pernah waktu presentasi lagi hujan tiba-tiba mati lampu, jadi kan wifi mati ya, nggak ada paketan juga, itu bikin panik lah, bikin hektik gitu, dan berkaitan sama nilai juga kan, soalnya kalau presentasi tugas gitu, jadinya ya itu kendala terbesar buat aku gitu sih. Soalnya kan agak disayangkan sih, sinyal kan bukan kehendak kita gitu, bukan kehendak kita buat sinyal tahu kapan lancar atau enggak ya. Betul kayak gitu. Terus juga yang nggak sering sih, maksudnya lumayan jadi kendala juga absen. Kalau di aku kan absennya kan pakai barcode gitu, jadi harus internet harus lancar. Nah itu kalau misalnya lagi nggak bagus, kadang-kadang nggak bisa absen juga gitu. Berarti kosong kalau misal nggak ada sinyal kan nggak bisa nge-scan barcode kan? Atau mungkin diganti hari lain? Oh, kalau misal nggak bisa absen itu karena dosen udah memahami, teman-teman juga udah pada memahami semua. Jadi kalau ada yang nggak bisa absen tuh aku disuruh bilang ke dosennya, ini nggak bisa absen karena lagi kendala hujan, mati lampu gitu. Jadi semua ini udah bisa memahami, alhamdulillah. Selalu ada bantuan lah kalau yang nggak bisa absen gitu. Kadang disuruh menyertakan bukti nggak Kak? Soalnya di kampus tuh, misal kita ikut terus pas absen tuh kadang nggak nyaut karena sinyal juga. Terus kayak disuruh nge-screenshot atau apa gitu. Pernah waktu awal-awal perkuliahan itu kan aku waktu itu gara-gara mati lampu, terus waktu dosen nge-share barcode buat absen, aku nggak bisa absen gitu. Terus sampai waktu udah habis belum bisa absen juga, terus bilang ke dosen, akhirnya suruh dosen nggak bisa ngabsenin, soalnya udah di luar jam perkuliahan dan itu harus masuk ke urusan akademik gitu.
Nah, kalau di Undip itu ada yang bagian yang bisa bantu kita absen gitu. Jadi bilang ke bagian itu nanti suruh ada buktinya juga. Coba misal buktinya coba chatan kamu sama dosen di screenshot gitu. Dosen mengizinkan kamu buat lapor ke saya apa enggak gitu. Jadi ada bagiannya sendiri ya, Kak? Iya. Oke. Jadi untuk pertanyaan pertama tuh jawabannya adalah sinyal ya yang paling penting dalam perkuliahan online ini. Kendala yang dirasakan sama Kak Risa. Langsung ke pertanyaan kedua kali ya, Kak. Jadi kan kendala Kak Risa itu dalam perkuliahan online kan sinyal. Jadi untuk mengatasi agar sinyal lancar tuh gimana, Kak? Oh ya, untuk antisipasinya, kalau terkait sinyal ini kebetulan kan pakai WiFi selama ini, jadi seringnya lancar gitu, alhamdulillah. Tapi kadang lemot juga gitu. Nah, cara buat ngatasin itu, kalau aku sendiri selalu sedia kuota internet, paket data selama kuliah online, dan selama ini juga alhamdulillah dapat bantuan kuota pendidikan bantuan dari UNIF, ya dari UNIF, dari pemerintah gitu. Jadi udah bisa teratasi sih selama ini alhamdulillah gitu. Kalau sinyal hilang gitu, aku ngantisipasinya ini sih pakai provider yang sinyalnya tetap bisa stabil. Soalnya ada beberapa provider yang kalau hujan mati lampu itu sama sekali nggak bisa diakses. Iya, betul. Nah, tapi ada juga yang tetap stabil gitu. Jadi aku selalu sedia pakai itu gitu. Oke, Kak, makasih ya buat jawabannya, sangat sekali, sangat jelas. Jadi aku paham nih apa aja kendala yang dirasain sama Kak Risa, bagaimana cara mengatasinya selama perkuliahan online ini. Oke, Kak Risa, makasih banget udah mau diwawancarai. Jadinya aku mengerti apa saja kendala yang dirasakan sama Kak Risa sendiri, dan mungkin mahasiswa lain merasakan yang sama juga seperti Kak Risa. Saya juga pernah merasa seperti itu sih. Tapi alhamdulillah Stipram juga offline sama online diterima. Jadi kadang kalau di rumah juga sinyalnya kurang lancar. Makasih ya Kak Risa. Wassalamualaikum warahmatullahi. Selamat malam Kak Risa. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Tita. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kak. Waalaikumsalam. Selamat malam juga. Oke, pertama aku perkenalan dulu ya. Nama aku Tita Itnaqab Tuning Arum dari Prodi S1 Pariwisata dari kelas A. Tujuan aku Zoom sama kakak malam ini itu mau memenuhi tugas personal development, yaitu buat wawancara tentang perkuliahan di masa pandemi. Mungkin biar lebih enak, kita perkenalan dulu ya sama kakaknya. Silahkan Kak, boleh perkenalan dulu. Nama saya Rika Mlaswatin, bisa panggil Rika aja. Dari Prodi Ilmu Komunikasi semester 4 Universitas Muhammadiyah Magelang. Udah, apa lagi? Asal mana? Asal Wonosobo. Kita kan sekota. Iya, ceritanya akan perkenalan. Oke, langsung masuk aja ke wawancara ya Kak. Boleh. Untuk pertanyaan pertama, dalam masa perkuliahan pandemi ini, kendala-kendala apa aja yang Kak Rika rasain waktu kuliah online? Kendala ya? Iya. Kalau saya lebih banyak ke kurang sosialisasi sama teman. Jadi jadi waktu pertama kali ketemu secara offline gitu kayak canggung, awkward, habis itu kayak bingung ya mau ngomong apa gitu. Udah sering enggak sering banget sih ngobrol kalau lewat chat gitu. Kan rasanya beda ya kalau ngobrol lewat chat sama tetap muka langsung. Jadi mungkin itu aja sih
kendalanya kalau buat Kalau kuliah Universitas Muhammadiyah Magelang tuh udah mulai offline belum Kak? tergantung prodi. Oh tergantung prodi. Kalau saya belum, ya. Belum. Oke. Oke, langsung lanjut pertanyaan kedua. Kan tadi masalah perkuliahan online ini kurang sosial. Nah, untuk mencegah atau mengatasi kendala tersebut, Kak Rika tuh ngapain? Usaha apa gitu? Upaya-upayanya apa aja? Upayanya? Ya. Upayanya tuh mendekatkan diri sama teman-teman. Ya kalau misalnya mau lebih dekat lagi tuh harus selalu konsisten sama fokus sama apa yang kita mau kerjain biar bisa lebih dekat sama temen. Terus habis itu perbanyak topik pembicaraan biar nggak lebih canggung. sering catatan gitu ya Kak? Lebih biar interaksinya lebih dapat. Terus Udah pernah ke kampus belum Kak? Udah lah. Kemarin waktu itu ketemunya gimana? Awkward banget nggak? Atau bisa ngatasin mungkin dengan ngobrol? Ternyata biasa aja sih. Kalau waktu ketemu langsung beda sama ya beda sama kalau lagi chat gitu kan. Kalau lagi chat misal kita ngomong apa nanti nada bacanya beda kan jadi salah arti. Tangkep. Oke, berarti kan masalahnya kurang sosialisasi dan upayanya lebih sering nyari topik biar sering ngobrol ya Kak? Iya. Nah, wawancaranya udah selesai nih Kak. Makasih ya. Makasih udah mau diwawancarain. Makasih juga udah ngulangin waktu nih buat ngebantuin aku membuat tugas. Ya, sukses ya. Iya. Sampai ketemu lagi Kak. Bye. Selamat malam. Oke, selamat malam Kak Dava. Malam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke. Untuk tujuan Zoom kita malam ini itu untuk mewawancarai Kak Dava nih, mengenai kendala-kendala apa aja yang Kak Dava rasain selama perkuliahan di masa pandemi seperti ini. Dan cara apa aja sih yang Kak Dava lakuin untuk mengatasi kendala tersebut? Oke, sebelum itu tugas itu tuh untuk memenuhi mata kuliah personal development. Nah, sebelum memulai wawancaranya, kita perkenalan dulu ya Kak. Perkenalannya dari aku dulu. Nama aku Tita Indah Koptuning Arum, dari kelas H, prodinya S1 Pariwisata. Terus sekarang gantian Kak Dava yang perkenalan. Monggo. Oke. Selamat malam, perkenalkan, nama saya Dava Dinata, usia saya 20 tahun. Saya berasal dari Wonosobo, Kota Dingin. Saya berkuliah di Universitas Sains Al-Quran, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, semester 4. Oke, semester 4, oke. Langsung masuk aja ke wawancaranya ya Kak, untuk pertanyaan pertama. Jadi selama perkuliahan pandemi ini, apa aja kendala atau masalah-masalah yang Kak Dava alamin selama perkuliahan? Oke, baik. Di perkuliahan selama pandemi ini kan hampir ya 75% itu online. Ya lebih dari 75%. Untuk kendala pertama itu, jangan masuk kendala pertama ya. Biasanya nih, banyak kan kendala-kendala seperti jaringan atau apa, tapi alhamdulillah di tempat tinggal saya itu untuk itu tidak lancar semua. Tapi kendalanya itu justru masuk di perkuliahannya. Ada plus minusnya. Kalau untuk plusnya nih, kalau plusnya tuh nggak banyak, cuman kayak kita jadi lebih fleksibel gitu lah. Jadi itu kita nggak, kalau misalnya ada kelas online tuh kita bisa langsung ready. Dalam artian mau kita bangun tidur, mau kita lagi makan, mau kita lagi ngapain di rumah ya, kita langsung ada perkuliahan nih, oke.
Langsung duduk di depan standby. meja, langsung hidupin laptop, tancap di monitor layar muka kita online. Nah, minusnya tuh dari segi kita, bagaimana cara kita tuh menyerap ilmunya loh. Ada mungkin ya mahasiswa atau mahasiswa yang cepat nih memproses apa yang diterangkan oleh dosen ke kita. Tapi kalau untuk saya pribadi itu ada beberapa mata kuliah yang memang nggak bisa secara online gitu loh, harus langsung. Kalau di prodi aku sendiri nih, ada mata kuliah yang namanya akuntansi. Akuntansi itu kan hitungan ya. Hitungan yang di mana itu kalau kita bikin jurnal, kita hasilnya nggak balance, udah pusing gitu. Jadi harus tatap muka kalau seperti itu. Kalau nggak tatap muka tuh kayak sulit gitu. Terus beberapa mata kuliah yang berhubungan dengan hitungan itu tuh nggak bisa kalau online. Dan minusnya buat saya sendiri tuh kayak gimana ya, kayak kadang tuh saya pribadi ya, saya nggak mau mengatasnamakan orang lain. Saya pribadi tuh kadang nggak enak sama dosen kalau misal online terus saya nggak nyalain kamera gitu tuh kayak maksudnya kayak misalnya kita lagi bicara tuh kayak nggak ada yang ngehargain. Dan ya itu sih lebih banyak moreover di cara kita menyerap ilmu yang disampaikan oleh dosen. Kadang nyautnya cepet, kadang lama, dan ya seperti itulah. Untuk plus minus untuk saya pribadi sih di situ. Kalau untuk kendala sinyal sih alhamdulillah lancar. Kalau ya rata-rata di situlah ya, di bagaimana cara kita memahami apa yang diterangkan dosen. Berarti masalahnya itu kadang kurang nangkep pelajaran waktu kuliah online tersebut ya Kak. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih, untuk ngatasin hal tersebut tuh Kak Dava ngapain? Misal kayak ngelakuin sesuatu yang bikin cepet nangkep, itu apa yang Kak Dava lakuin? Oke, kalau untuk hal itu sih aku pribadi lebih akhirnya tuh banyak tanya, tapi tanyanya bukan ke dosen, ke temen. Karena kalau tanya ke dosen kan belum tentu kita akan dibales ya, karena kan dosen dalam tanda kutip kan sibuk, beliau nggak ngajar di kelas kita kan. Kadang kan ada dosen yang dia nggak ngajar di satu universitas loh, ada di 2 universitas, kadang dia triple ngajarnya. Jadi tanya kepada teman, sesama mahasiswa atau mahasiswi. Nah, ini masih kayak bawaan SMA. Jadi tuh kita kayak di kelas pasti ada tuh gerombolan yang pintar, menengah, dan ada yang seperti saya pribadi ya. Jadi banyak tanya WhatsApp. Kadang sampai kayak nggak enak gitu loh, kayak kita tuh bukan ngerecokin ya, bukan dalam artian ngerecokin, terus kayak kita tuh jadinya kayak bikin mereka repot nggak kita tanya kayak gini. Maksudnya takutnya gini doang nggak paham. Nah, dari apa yang saya pribadi alami ya, kalau saya nggak paham soal materi ini, saya WhatsApp. Ini tuh bagaimana, terutama dalam sepanjang perkuliahan saya tuh saya lebih sering tanya ketika ada perkuliahan di mana itu mata kuliahnya itu hitungan. Hitungan itu, gimana ya, kayak matematika tuh kayak sejatinya musuh saya gitu loh. Jadi saya tanya WhatsApp, ini bagaimana mencari ini, bener nggak gitu kan. Terus nanti dikirimin fotonya, terus udah dikirimin fotonya, tanya ini bisa ketemu di sini itu caranya gimana, udah. Tapi kalau untuk perkuliahan yang notabene-nya bukan angka, kan kita biasanya seorang mahasiswa atau mahasiswi kan ya nggak diwajibkan, tapi ya ini termasuk diwajibkan ya, punya buku pendamping ya buat setiap mata kuliah, buka materi. Nah, kadang kan ada dosen yang ketika kan kita absennya online ya, ada yang selalu upload berkas materi, kita pahami di sini. Nah, dibaca. Tapi kalau misalnya aku nggak paham, aku tanya ke teman yang lebih nangkep penjelasan dosen atau baca materinya itu cepat tanya. Jadi moreover lebih tanya ke teman gitu aja. Oke, jadi kesimpulannya itu masalah yang dialami Kak Dava adalah kurang nangkep kalau waktu perkuliahan online. Jadi kayak misal ada beberapa matkul yang harus offline. Nah, untuk mengatasinya, Kak Dava tuh lebih sering bertanya nih. Sebenarnya enak tanya ke dosen, cuman kan dosennya pasti sibuk. Jadinya solusi lain kita tanya ke teman.
Nah, oke. Aku jadi ngerti nih apa aja kendala sama usaha-usaha apa yang Kak Dava lakuin di masa perkuliahan pandemi seperti ini. Oke, Kak, wawancaranya sudah selesai. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Oke, sama-sama. Terima kasih. Satu lagi pesan buat Kak Tita, semoga di dalam menuntut studi perkuliahan ini menjadi seseorang yang bisa mengembangkan ya. Aku hanya mau mengasih saran nih, bisa mengembangkan serta mensukseskan dunia perekonomian Indonesia dengan salah satunya mungkin Kak Tita nanti bisa meluncurkan produk apa, terus jadi penggerak ekonomi Indonesia. Sukses selalu Kak Tita. Iya, makasih juga Kak Dava. Kak Dava juga sehat selalu, sukses selalu. Selamat malam. Terima kasih. Ya, malam.